Di sini kita akan membuktikan apakah derajat keasaman atau tingkat keasaman dari suatu reagen itu ditentukan dari jumlah atomnya atau tidak. Di sini kita punya HCl dan juga Ca3COOH. Mari kita uji kedua larutan ini. Kedua larutan ini kita uji dengan indikator universal. Ternyata setelah dicocokkan warnanya, hasil pengujian menunjukkan bahwa HCl 0,1 molar itu memiliki pH 1. Sementara itu, untuk CH3COOH 0,1 molar itu pH-nya adalah 5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa tingkat keasaman itu ditentukan oleh jumlah atom H-nya itu adalah salah. Yang benar, tingkat atau derajat keasaman itu ditentukan dari tetapan disosiasinya. Karena HCl itu asam kuat dan terdisosiasi sempurna, maka dia itu tingkat keasamannya pH-nya itu lebih rendah dan memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi. Sedangkan Ca3COOH itu terdisosiasi sebagian sehingga merupakan asam lemah dan pH-nya itu lebih tinggi. Di sini kita akan menguji apakah larutan yang mengandung H itu asam atau tidak. Kita punya Ca3COOH yang kita akan uji apakah dia bersifat asam atau kita masukkan lakus merah dan lakus biru. Setelah diuji menggunakan lakus merah dan lakus biru, Ca3CONA ternyata bisa membirukan lakus merah. Berarti dia merupakan garam yang bersifat basa, sehingga larutan yang mengandung H+ itu belum tentu selalu bersifat asam. Bisa juga bersifat basa tergantung dari mana yang lebih dominan. Di sini kita akan membuktikan apakah asam kuat itu selalu memiliki pH yang lebih rendah dibandingkan asam lemah. Di sini kita punya asam kuatnya yaitu HCl dengan konsentrasi 0,00001 molar, sedangkan Ca3COOH asam lemah itu konsentrasinya 1 molar. Keduanya kita uji menggunakan kertas indikator universal.
Yang pertama, mari kita lihat hasil untuk HCl 0,00001 molar. Setelah dicocokkan, maka HCl 0,00001 molar itu lebih cocok dengan pH yang ke-6. Sedangkan untuk CH3COOH 1 molar itu lebih cocok dengan pH 5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asam lemah bisa saja memiliki pH yang di bawah asam kuat. Itu tergantung dari konsentrasi atau jumlah H+ yang ada pada asam tersebut. Di sini kita akan menguji terkait pernyataan yang menyatakan bahwa pH 0 itu menunjukkan bahwa larutan itu tidak asam ataupun tidak basa. Yang benar pernyataannya adalah pH 0 itu menunjukkan bahwa larutan tersebut sangat asam sehingga pH-nya menjadi 0. Di sini kita ada H2SO4 2 molar. Kita akan buktikan bahwa apakah larutan yang sangat asam itu pH-nya 0. Lalu kita celupkan ke kertas indikator universal. Selanjutnya kita cocokkan dengan macam-macam warna yang ada di kertas di sini. Setelah dicocokkan dengan warna-warna yang ada pada kertas indikator universal, maka diperoleh kesimpulan bahwa H2SO4 itu memiliki pH 0. Jadi pH 0 itu menunjukkan bahwa larutan tersebut sangat asam, bukan menunjukkan bahwa larutan itu tidak asam ataupun tidak basa. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan apakah asam dan basa itu selalu memiliki sifat yang berkebalikan. Pertama, kita ada asam HCl. Kita akan menguji apakah HCl itu dapat menghasilkan listrik. Ternyata HCl itu bisa menghantarkan arus listrik, dibuktikan dengan nyala lampu yang ada di sini, dan juga menghasilkan gelembung, yaitu bersifat elektrolit. Setelah tadi kita menguji asam, sekarang kita akan menguji sifat dari basa, yaitu kita ada basa NaOH. Kita akan melihat apakah NaOH juga bisa menyalakan lampu. Ternyata NaOH juga bisa menyalakan lampu dan juga terbentuk gelembung di batang elektroda karbonnya, sehingga NaOH sama seperti asam yaitu HCl, dia bersifat elektrolit. Untuk selanjutnya kita itu akan membuktikan apakah asam lemah itu harus bereaksi dengan basa lemah dan asam kuat harus bereaksi dengan basa kuat. Kita membuktikannya dengan melakukan reaksi antara NaOH dan juga di sini sudah ada 15 mili CH3COO. Sebelumnya tambahkan larutan indikator PP.
seperti ini tinggi ilmuwan, maka hentikan titrasinya. Setelah dititrasi, ternyata asam lemak juga bisa bereaksi dengan basa kuat menghasilkan garam yang bersifat basa, sehingga pernyataan tersebut salah. Selanjutnya, untuk kali ini kita akan menguji apakah reaksi antara asam dan basa itu selalu menghasilkan garam yang bersifat netral. Di sini kita punya dua jenis garam. Yang pertama ada CH3CONA dan juga ada NH4Cl. Setelah diuji dengan lakmus merah dan lakmus biru, maka larutan CH3CONA itu dapat membirukan lakmus merah dan larutan NH4Cl dapat memerahkan lakmus biru, sehingga CH3CONA itu garam yang bersifat basa, sedangkan NH4Cl adalah garam yang bersifat asam, sehingga tidak selalu reaksi antara asam dan basa itu menghasilkan garam yang bersifat netral, tergantung mana yang lebih dominan di antara keduanya.